Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku, ada pertanyaan. Katanya, Pak, maaf, saya mau bertanya, boleh tidak? Ya tentu saja kami memperbolehkan, karena kita harus benar-benar mengerti dan bisa merasakannya sendiri. Apa yang mau ditanyakan? Setelah kami menyimak, katanya ya, menyimak pembahasan keterangan-keterangan dari awal sampai akhir, juga meneliti dan mentafakurinya sampai saat ini, kaya-kaya manusia berikut saya sendiri, kata beliau ya, harus mengenal Tuhan itu harus diawali dari dunia ini. Nah, di sini saya mau bertanya, katanya ya, apakah mungkin saya, manusia biasa yang hina ini, penuh dosa, bisa mengenal Tuhan di dunia ini, bertemu dengannya, atau bisa bermakrifat kepadanya? Nah, kami jawab dengan jawaban yang mohon maaf, kata saya ya, tidak akan menjawab langsung, tapi Allah lah yang akan langsung menjawab pertanyaanmu. Nah, jadi akan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, silakan yang baru hadir, bersolawatlah terlebih dahulu di kolom komentar agar kita tetap terhubung dengan Nur Muhammad. Jadi dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di surat kelima, surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, dari ayat barusan sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Tuhan menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, terutama kepada orang yang mengaku iman kepada Tuhan, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman sekeras mungkin ya untuk mencapai wasilah. Jadi kita harus sekeras mungkin berjuang untuk mencapai wasilah, jalan wasilah itu ya, untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepadanya. Nah, di ayat lain ada juga ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat ke-84 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadang famulaki. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, itu sahabatku ya, silakan yang baru hadir, jangan lupa bersolawat di kolom komentarnya ya. Jadi kalau kita kaji ayat ini, mungkin kita bisa pahami, juga mengerti, karena ayat ini Tuhan memerintah kepada seluruh manusia, khususnya kepada yang beriman kepadanya. Di sini ada kalimat himbauan kepada seluruh manusia bahwa kita harus ta'bun nafsi, memeras keringat untuk berjumpa. Dalam hal ini
Mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita mau berjumpa dengannya apa tidak. Nah, ini tergantung kita masing-masing. Tanya. Maaf, sekali lagi saya mau tanyakan, kan manusia semua nanti setelah mati pasti berjumpa dengannya, begitu kan? Pendapat orang-orang kebanyakan itu berjumpa dengan Allah atau belum makrifat itu nanti katanya. Tidak akan mungkin kalau di dunia mah. Sedangkan di dunia itu kan banyak orang-orang makrifat seperti para wali, para aulia, kan aneh. Gak apa-apa, kita turuti saja, kita pantau saja misalkan ya. Kan manusia semua itu nanti setelah mati akan berjumpa, pasti berjumpa dengannya, karena semua akan berpulang kepadanya. Nah, ini bagaimana? Karena setiap pulang kan pasti berjumpa. Nah, kami jawab, atau silakan barangkali ada jawaban terlebih dahulu ya di kolom komentar untuk sharing-sharing. Boleh, jangan sungkan. Bagaimana? Kan setiap yang pulang pasti berjumpa. Sedangkan banyak yang berkeyakinan nanti setelah mati akan berjumpa semuanya. Nah, jawabannya itu benar kalau dipikir secara logika. Tapi kita harus mencari bukti kebenarannya dari ayat atau hadis yang qot'i supaya bisa bertanggung atau supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini urusan akidah yang harus benar-benar nasiun andalilin ya, sesuai dengan dalil-dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kami menemukan salah satu hadis di Sahihul Bukhari. Di situ ada keterangan yang berbunyi, An Anas bin Malik qala dzukirali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal man laqiyallahu la yusriku bihi syai'un dakhalal jannah. Nah, yang artinya hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik ya. Anas bin Malik mendengar perkataan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhan ya dengan tidak keadaan musyrik kepadanya, maka ia akan masuk surga. Nah, sekarang ayo kita kaji ya dengan teliti ya, berpikirlah dengan jernih ya. Jika ini benar-benar dikaji dan ditafakuri, pasti kita akan mengambil kesimpulan ya, kalau kita semua nanti di akhirat bisa bertemu dengan Tuhan, itu jelas semuanya akan masuk surga. Berarti jadi kalau semuanya akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik ya? Istilahnya, jika semuanya akan masuk surga, untuk apa dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir ya, lebih dalam, lebih jauh dengan hati yang jernih. Mari kita perjelas ya supaya lebih dapat dimengerti. Memang semuanya manusia, bukan satu persatu lagi, tapi semuanya ya, hanya ruh manusia tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Jadi orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunianya. Nah, tahu dari mana? Kan ini ada wahyu dari Allah ya, sesuai firman-Nya juga di surat ke-17 ayat 72 yang berbunyi, wa man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa yang buta hatinya
ya di dunia ini, niscaya di akhirat juga nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalannya, ya jalan yang benar. Nah ini ya, walaupun di luar sana banyak tafsir. Buta di sini ada yang mengatakan buta hati, apa maksudnya buta ilmu, ya buta. Nah ini nanti ya kita perdalam lagi di video-video selanjutnya. Sekian dulu karena udah terlalu panjang. Jika video ini bermanfaat silahkan di like dan share ya. Subscribe silahkan. Nah, yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta.